Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh mencapai 2.306 orang, sehingga total pasien sembuh adalah 142.958 orang. Sementara itu pasien yang meninggal dunia bertambah 100 orang, sehingga total pasien meninggal adalah 8.230 orang. Tahun 2020 mungkin tahun yang tak asing bagi warga Indonesia. Di awal tahun Januari, Jakarta kembali dilanda banjir. Bulan Februari, gempa di Maluku. Di bulan Maret, COVID-19 merajalela dan gempar waktu itu di Indonesia. Tahun 2020 mungkin tahun ini yang sangat mencekam bagi warga Indonesia. Bayangkan, bertemu saja tidak bisa, hanya dalam dunia maya. Bekerja dan bertemu di tempat umum malah membuat situasi tambah kacau. Lalu apa daya? Dan ini semua salah siapa? Ada yang bilang ini semua salah negeri Cina. Memang COVID-19 berasal dari Cina. Apakah lantas kita menyalahkan negeri Cina begitu saja? Tidak. Ekonomi di Indonesia pun kena dampaknya. Banyak buruh dan pegawai di PHK. Lalu mereka semua menjadi pengangguran. Dan akhirnya pengangguran pun pecah di berbagai wilayah. Dan akhirnya mereka kesusahan untuk mencari pekerjaan lagi. Ada juga yang kesusahan, ada juga yang kelaparan, ada juga yang tidak punya pekerjaan. Lalu bertahan untuk apa? Makanan pun sulit dicari. Ekonomi waktu itu sangat merosot di Indonesia. Tak beda dengan dunia pendidikan. Ujian nasional yang sudah bersiapkan dibatalkan begitu saja. Kelas online alias daring sudah menjadi acuan untuk naik kelas. Tidak ada canda dan tawa, bertemu hanya dalam dunia maya. Memang minggu-minggu pertama menjalani daring sangat menyenangkan. Jauh dari sekolah, di rumah, bisa disambi tiduran. Tapi lama-lama siswanya malas dan sulit untuk belajar. Apa kabar untuk siswa yang mengikuti organisasi di sekolah? Pengalaman online kah? Tidak lah ya. Koordinasi online, bertatap muka dalam dunia maya, dan lain sebagainya. Dan proker-proker yang sudah dirancang sebelum hari itu juga terpaksa harus dibatalkan karena sekolah tidak bertatap muka.
Ini salah siapa? Apakah salah COVID? Saya tidak tahu. Berbekal mental dan ingin menjadi relawan, saya masuk PMR di SMA. Yang seharusnya sudah menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya, tapi terhambat karena corona. Memang sulit, tapi ya mau gimana lagi. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Lalu, kapan pandemi ini berakhir? Mungkin tidak ada akhirnya jika kita tidak menggagas COVID. Ingin sekali rasanya bertemu tatap muka, aktivitas seperti biasa. Tapi itu semua akan menjadi tambah kacau. Mungkin kalau saya bercerita panjang lebar tidak akan ada habisnya. Sebenarnya ada yang lebih berbahaya, yaitu kepanikan. Mungkin dari teman-teman semua tidak ada yang tahu bahayanya panik. Jika kita tenang menjalani protokol kesehatan, maka mungkin tidak akan jadi seperti ini. Kebijakan pemerintah ditaati, mungkin tidak akan jadi seperti ini. Sebagai PMR, kita harus menjalankan peran-peran di dalamnya. Yang pertama, persupport dan menginformasikan informasi COVID-19 bagi masyarakat, yaitu dengan tidak menyebarluaskan hoaks. Mungkin sudah beredar banyak hoaks yang menyebar di masyarakat. Contohnya, tepar di jalan dianggap COVID. Yang kedua, 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Yang ketiga, yaitu menginformasikan donor darah plasma di masyarakat. Jadi, bagi masyarakat yang belum tahu donor darah plasma itu apa dan bagaimana, kita sebagai PMR harus menjelaskan itu semua kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mendonorkan darahnya pada pasien COVID-19. Mari kita menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengajak semua orang
untuk berbuat baik antara satu sama lain. Terima kasih. Syamu Rasta.